PPKM Mikro itu salah satu yang diatur apa? Yang pertama, durasi bertemu orang di tempat-tempat umum termasuk di warung kopi, kafe, rumah makan itu dikurangi. Ya. Yang kedua, tidak disediakan makanan makan di situ. Jadi beli bawa pulang gitu. Itu semua upaya untuk memperkecil resiko, bukan untuk. Syederalun, pemerintah Indonesia merencanakan pemberian vaksin kepada 181,5 juta warga atau sekitar 70% dari total populasi penduduk secara bertahap. Sementara di Aceh hingga 9 Juli, masyarakat yang sudah tervaksin dosis pertama 490.407 orang dan vaksin dosis kedua 180.791. Jumlah ini tentu masih sedikit jika dibandingkan total sasaran vaksinasi Aceh sebesar 4.125.417 jiwa. Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 tidak berbahaya. Namun sebagian masyarakat di Aceh tetap masih ragu mengikuti vaksin. Lalu, apakah benar sertifikat vaksin akan menjadi kartu wajib layaknya kartu tanda penduduk? Berikut wawancara khusus jurnalis Serambi Indonesia, Suburdani, dan videografer Serambi On TV, Henry, dengan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani atau SAG. Kita lihat makin hari semakin ngeri ya dari jumlah data yang selalu dirilis. Ya. Apakah benar tren kasus COVID terus meningkat di Aceh? Ya, kasus harian terus bertambah walaupun memang tidak tetap. Dia berfluktuasi. Kemarin ada penambahan 80 kasus yang konfirmasi positif COVID-19 sehingga secara akumulatif kita sudah mencapai 20.135 kasus. Nah, kenaikan harian itu memang berfluktuasi. Kalau kita lihat 3 hari yang lalu 174 kasus, kemudian turun ke 114 kasus, kemudian naik lagi 162 kasus, dan terakhir 80 kasus. Jadi secara harian itu memang naik turunnya itu berfluktuatif. Tetapi secara akumulatif memang terus bertambah, walaupun disertai dengan jumlah yang sembuh juga meningkat. Kemarin ada penambahan yang sembuh sebanyak 108 orang. Nah, sehingga secara keseluruhan pasien COVID-19 di Aceh yang sudah sembuh sudah 15.493 orang. Tetapi sayangnya memang angka kematian juga bertambah. Yang meninggal sekarang ini sudah mencapai 861 orang. Kemarin bertambah sebanyak 13 orang. Jadi satu saja meninggal itu ya tidak bisa ditolerir karena memang nyawa tak tergantikan. Nah, karena itu kita terus-menerus berusaha sesuai dengan strategi penanganan COVID-19 ini supaya kasus ini bisa turun gitu. Tapi kan sebelumnya kita sudah melaksanakan PPKM Mikro, Pak Bibir. Artinya ada pembatasan kegiatan masyarakat memang sebelumnya. Harusnya kan ada angka tren kasus menurun. Iya, kemarin dalam PPKM Mikro yang dilakukan yang keempat turun dari 2.500 kasus. Secara total general turun menjadi 1.400-an kasus. Tetapi efeknya itu pada PPKM Mikro yang keempat yang diperpanjang oleh Pak Gubernur karena masih ada efek libur nasional yang lalu. Jadi kalau kita lihat tren kasus pasca libur Idul Fitri, libur Idul Fitri itu megang tanggal 12 Mei itu. 12 Mei kemudian kasus melonjak pada 17 Mei. Arti kata memang sesuai dengan teori akademis yang menyatakan kasus COVID-19 ini ketika terinfeksi seseorang dengan virus corona tidak serta-merta menunjukkan gejala, tetapi gejala itu akan muncul pada hari kelima dan hari keenam. Nah, kalau kita lihat misalnya megang kemarin tanggal 12 Mei kemudian kasusnya melonjak pada 17 Mei, itu masih dalam ring waktu yang diasumsikan secara teoritis seperti itu. Nah, kemudian setiap satu kasus itu kan terjadi replikasi, Pak. Terjadi replikasi, penularan dalam keluarga dan penularan dalam komunitas, sehingga efek dari kasus pertama itu terhadap kasus berikutnya, sehingga perkiraannya menjadi panjang. Perkiraan kita itu baru hilang sama sekali sampai bulan pertengahan Juni gitu. Nah, sebelum PPKM Mikro, dari semenjak tahun lalu kan pemerintah Aceh juga gencar melakukan sosialisasi, kemudian membagi masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan intinya menerapkan protokol kesehatan. Apakah ini juga tidak berdampak kemudian
kasus kita meningkat? Ya, seyogianya harus ada dampaknya. Cuma yang perlu juga kita sadari bahwa di tengah pandemi COVID ini pertarungan informasi terjadi sangat masif di masyarakat. Jadi informasi yang diberitakan, katakanlah rilis yang kita keluarkan setiap hari dirilis oleh semua media massa, tetapi rilis itu cenderung tidak di-share. Jadi sudah kita amati perilaku netizen kita, informasi bermanfaat itu tidak di-share, tetapi informasi yang bisa dimanfaatkan itu cenderung diviralkan. Misalnya ada seseorang yang tidak begitu yakin dengan virus corona ini, tidak percaya apa yang telah kita sampaikan, dan kebetulan memang mendapatkan informasi dari media sosial tentang katakanlah misalnya orang yang sudah divaksin kena COVID-19 lagi. Nah kemudian berita ini di-share kepada semua orang dan ini viral. Nah ini lebih mempengaruhi publik daripada informasi-informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah informasi yang dikeluarkan oleh katakanlah pemerintah Aceh itu kan hanya sekali jalan, lebih kepada untuk menciptakan situasi dramatis ya, supaya orang tahu bahwa kita dalam pandemi. Nah selanjutnya bagaimana di daerah, bagaimana di masjid, di musala, himbauan-himbauan tokoh agama. Kalau tidak terjadi repetisi pesan atau pesan yang tidak diulang-ulang, itu cenderung akan tertutupi dengan pesan baru yang akan diterima oleh masyarakat. Nah pesan baru ini sangat banjir karena masuknya melalui media sosial, dan semua orang sekarang ini memegang handphone Android yang memang sangat mudah mengakses informasi-informasi yang mengalir melalui WA group dan sebagainya. Sekarang berapa total angka kematian yang ada di Aceh? Kalau secara keseluruhan saya barangkali belum mengoleksi data, tapi untuk angka COVID kita memang seperti yang disampaikan tadi 861 orang yang meninggal dunia. Nah secara umum karena asumsi teoritis juga bahwa dengan adanya kasus pandemi ini, dengan adanya pandemi, angka kematian itu di berbagai negara memang meningkat daripada sebelum terjadi COVID, karena ada situasi baru yang memang meningkatkan resiko kematian. Nah data realnya di rumah sakit nanti sementara belum kita dapat, kalau kita dapat data nanti akan kami sampaikan. Perbandingan antara sebelum pandemi dan sebelum pandemi dan sesudah pandemi berarti belum ada data? Belum. Nanti di rumah sakit kita akan coba koleksi. Pasti asumsinya sebelum pandemi ini namanya yang disebut dengan angka kematian umum. Angka kematian umum dengan oleh berbagai sebab. Nah yang tahun sebelum pandemi dan setelah pandemi, dan kita yakin lebih tinggi karena sehari-hari pun kalau kita rasakan frekuensi datangnya berita duka dari orang-orang yang kita kenal yang berinteraksi dengan kita, walaupun frekuensinya jarang, itu lebih sering sekarang daripada misalnya sebelum pandemi COVID-19. Nah berapa target sasaran vaksinasi nih Pak Bupati Aceh agar terciptanya kekebalan komunal atau immunity? Ya kalau targetnya yang disebut dengan herd immunity itu harus dicapai antara 70-80% dari populasi harus divaksinasi COVID-19. 80%. Tetapan presiden, kalau presiden menetapkan 70% penduduk Indonesia harus tervaksinasi. Nah kalau berdasarkan hitungan-hitungan tersebut, untuk masyarakat Aceh, total sasaran yang harus divaksinasi dari 5,3 juta penduduk, itu sekitar 4.125.000 orang. Itu semuanya harus mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Nah, total yang sekarang sudah divaksinasi per tanggal 8 Juli kemarin, itu 477.899, atau sekitar kalau kita lihat persentasenya mungkin masih kecil dari harapan. Nah karena itu sekarang ini lebih digencarkan dengan membuka ruang seluas-luasnya, bukan hanya kepada target yang tadi targetnya tenaga kesehatan, kemudian petugas pelayanan publik, kemudian kelompok beresiko terutama lansia. Sejak 1 Juli 2021 kemarin Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan petunjuk baru, masyarakat umum pun harus segera divaksinasi, termasuk anak umur
sampai 17 tahun yang sebelumnya tidak boleh karena belum ada hasil riset terbaru tentang usia anak kayak gitu. Nah, diharapkan kalau kita lihat per sasaran Pak Subur ini sudah 90,1% untuk tenaga kesehatan sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dari 56.470 sasaran. Sementara yang sudah mendapatkan dosis kedua 44.963 orang atau sekitar 79,6%. Nah, deviasinya masih terjadi karena ada sebagian yang alasan medis belum bisa vaksinasi atau penyintas COVID-19. Kalau penyintas COVID-19 itu kan harus menunggu waktu sekitar 3 bulan. Nah, perempuan hamil juga belum direkomendasikan untuk divaksinasi. Kalau kita lihat yang paling rendah di Aceh ini masih lansia. Sasaran lansia kita 435.651, yang sudah vaksinasi dosis pertama baru 16 ribuan, sekitar 3,7%. Dan dosis kedua lebih kecil lagi karena dia harus menunggu sampai 28 hari untuk bisa mendapatkan dosis kedua. Jadi masih 1%. Jadi ini masih sangat rendah. Nah, penyebabnya tentu saja lansia ini tidak bisa mandiri ya. Kalau memang harus ke tempat vaksinasi itu harus difasilitasi oleh keluarga. Nah, beberapa wawancara kita dengan keluarga lansia ini, kalau memang ada anaknya lima-limanya itu harus kompak untuk mengambil keputusan. Kalau satu saja yang belum sepakat untuk vaksinasi, ini terhambat. Nah, karena itu kita tetap meminta kepada keluarga lansia, karena lansia ini kelompok yang sangat berisiko, artinya risiko tinggi untuk terkena COVID-19 karena imunitasnya itu tidak seperti orang muda. Dan yang kedua, risiko kematian juga tinggi karena dari kasus-kasus yang meninggal dunia itu kalau kita lihat rata-rata umur di atas 50 tahun, itu yang tinggi angka yang meninggal gitu. Ada beberapa laporan masyarakat nih Pak Bibir yang mengaku mendapatkan efek setelah divaksin. Ini bagaimana pendapat Pak Bibir? Ya, dalam program vaksinasi nasional ada yang disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Nah, ini efek ini memang sudah diperkirakan secara saintifik dalam vaksinasi ini. Sebelum menuju ke proses vaksinasi masyarakat, tentu ada yang disebut dengan uji coba yang dilakukan tahap 1, kedua, ketiga. Nah, untuk kasus-kasus tertentu orang akan mengalami efek seperti katakanlah rasa nyeri di bekas suntikan, kemudian rasa ingin mengantuk atau kasus-kasus lain. Tetapi ini kasus-kasus yang sudah diprediksikan, karena itu dalam mekanisme vaksinasi tidak boleh setelah divaksin langsung meninggalkan lokasi, tetap harus menunggu selama 30 menit untuk dipantau. Kalau memang terjadi efek setelah imunisasi atau KIPI itu bisa diberikan bantuan secepatnya gitu. Dan ini tidak berbahaya karena dari vaksinasi yang dilakukan sejak 13 Maret ya, 13 Januari. Jadi 13 Januari belum kita temukan secara saintifik dan ilmu kedokteran yang memang memiliki dampak yang fatal akibat dari vaksinasi COVID-19. Oke. Meski sudah memiliki sertifikat vaksin nih, ada laporan masyarakat juga masih perlu melakukan swab PCR ya Pak juga jika ingin bepergian, terutama menggunakan maskapai penerbangan. Lantas pertanyaan yang timbul di masyarakat, apa guna vaksin? Ya, virus corona ini kan menyerang orang-orang yang imunitas tubuhnya rendah, dan orang yang imunitasnya tinggi walaupun dia terinfeksi tidak akan mengalami gejala yang serius. Nah, vaksinasi itu sebetulnya kombinasi memberikan perlindungan dengan apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Nah, vaksinasi ini diperlukan untuk membangun benteng pertahanan di dalam tubuh. Orang yang sudah divaksin kemudian kena COVID-19 karena hasil-hasil penelitian sebelumnya, efektivitas vaksinasi atau vaksin Sinovac yang kita lakukan di Aceh itu bervariasi antar orang.
Ada yang 63,4%, bahkan ada yang mencapai 99% tingkat perlindungannya. Nah, perlindungan yang kedua, kalau kita lihat fenomena sekarang ini di Jawa Bali misalnya, dengan munculnya varian baru. Cuma alhamdulillah baru tadi pagi saya baca sebuah artikel yang mengatakan vaksin Sinovac ini justru lebih punya daya perlindungan lebih tinggi dari yang kita gunakan di Aceh. Nah, vaksinasi tetap diperlukan. Kalaupun kena COVID-19 setelah divaksinasi dosis pertama dan kedua, hasil penelitian terbaru tidak akan memberikan dampak yang parah, yang tidak perlu mereka harus dirawat di rumah sakit, bahkan memperkecil resiko meninggal dunia, karena efek perlindungan dari vaksin itu masih bekerja dengan baik. Nah, ini juga ada satu lagi isu Pak Jubir, apa benar nih sertifikat vaksin nanti akan digunakan, akan menjadi syarat bagi masyarakat untuk mengurus administrasi, katakanlah seperti SIM, surat-surat di pemerintahan, ataupun keperluan lain di birokrasi? Ya, sejauh ini memang belum ada payung hukumnya untuk mengatakan itu sudah diberlakukan atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dari sisi tujuan dari vaksinasi COVID-19 itu seperti tadi disampaikan, untuk menciptakan kekebalan kelompok. Nah, kalau kekebalan kelompok ini tidak terbentuk, maka vaksinasi yang dilakukan selama ini juga tidak banyak manfaatnya. Misalnya yang imunisasi cuma 30% dari populasi. Jadi kekebalan kelompok tidak terjadi. Jadi upaya untuk memutuskan penularan virus corona ini kan juga tidak efektif. Yang disebut dengan kekebalan kelompok ini bisa memutuskan virus corona itu kalau seseorang duduk, katakanlah 4 orang yang duduk, satu pembawa virus yang terinfeksi, dia tidak akan bisa menginfeksi orang yang sudah ada kekebalan ini, tidak bisa lagi membawa ke orang lain. Jadi sudah ada benteng pertahanan. Nah, bisa saja kalau prediksi itu, misalnya begini, ini kalau kita lihat dari tren ya, kalau kita lihat trennya, pemerintah kan ingin mencapai target 70% tadi. Nah, sebetulnya diwajibkannya menunjukkan sertifikat vaksinasi dalam perjalanan, kemudian juga mewajibkan ada sertifikat vaksinasi untuk memasuki wilayah tertentu, ini bagian dari upaya untuk mengejar yang 70% dan untuk menciptakan kekebalan kelompok. Di samping tentu saja orang tidak mau masuk seseorang yang lain belum divaksin membawa virus COVID-19, virus corona ke daerahnya. Nah, karena itu kami sebagai di jajaran pemerintah tentu apapun yang dilakukan tentu menunggu kebijakan lebih lanjut. Kalau sudah ada kebijakan itu tentu saja harus dijalankan gitu. Berarti yang ini belum ada. Berarti tujuan vaksin bukan untuk dapat sertifikat dong? Oh, bukan. Vaksin itu untuk menciptakan kekebalan. Nah, walaupun sudah vaksin pun, nah tadi yang ditanyakan, orang sudah divaksin 2 kali kena juga, ya memang karena apa namanya daya lindung vaksin tidak 100%. Yang kedua, tetap dihimbau protokol kesehatan. Pakai masker itu tetap wajib, menjaga jarak tetap wajib, tidak berkerumun tetap wajib, kemudian juga tidak mobilitas, terutama ke daerah-daerah yang sudah terjadi transmisi lokal virus varian baru. Jadi virus varian baru bisa juga malah kalau yang tipenya alfa itu bisa 7 kali lebih menular daripada yang virus corona SARS-CoV-2 yang kita kenal sekarang. Delta lebih tinggi lagi daya tularnya. Kalau kita lihat dari jurnal-jurnal, malah berpaparan, berjumpa dalam beberapa detik saja bisa berpindah virusnya. Nah, karena itu harus tetap menggunakan masker dan berusaha memang untuk tidak dekat dengan orang lain. Walaupun itu orang dekat, orang yang kita kenal, yang kita tidak tahu bahwa baru 2 jam yang lalu dia bersentuhan dengan penderita COVID-19 yang belum terdeteksi, atau orang yang sudah terdeteksi tapi tidak disiplin menjalankan isolasi mandiri seperti yang terjadi baru-baru ini di bandara, sudah positif COVID-19 hasil PCR, malah ada upaya untuk menukangi, memalsukan untuk bisa berangkat ke dengan penerbangan. Dan
kasus-kasus semacam ini yang perlu kita waspadai, dan kita nggak bisa prediksikan berapa banyak kasus yang semacam ini. Gitu. Oke, terakhir Pak Jubir terkait Banda Aceh yang masuk dalam salah satu kota dengan pemberlakuan PPKM Mikro level 4 ya. Ya. Dan sejak 2 hari lalu, 3 hari lalu Satgas sudah melakukan penyekatan. Di Satgas sendiri kira-kira seberapa efektif pemberlakuan penyekatan ini? Karena kan jalur masuk ke Banda Aceh itu tidak satu. Ya, penyekatan itu kan upaya yang dilakukan oleh multi stakeholder TNI, Polri, dan Satpol PP, lagi-lagi untuk mengurangi resiko, untuk mengurangi orang-orang yang membawa virus, atau untuk mengurangi terjadinya transportasi virus ke antar wilayah. Tetapi kalau ditanya efektivitasnya, hanya bisa mengurangi, karena efektif atau tidak efektifnya, yang pertama, jalan tikus banyak sekali yang harus dijaga, dan petugas kita tentu juga terbatas karena harus menjaga 24 jam 24 jam di semua ruas jalan tikus, bahkan mungkin lewat kebun-kebun orang. Nah, kalau bicara efektif atau tidak efektif, ya kita ukur nanti dalam 2 minggu ke depan. Tetapi yang paling penting sebetulnya upaya yang dilakukan ini menyadarkan semua orang bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan ada kecenderungan memang kasusnya meningkat terus, angka kematian bertambah terus. Nah, sehingga diharapkan dengan upaya-upaya penyekatan, upaya-upaya penerapan PPKM Mikro, PPKM level 4 di Banda Aceh, itu akan menyentak kesadaran untuk menimbulkan kesadaran individu, semua kita menjadi aware untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar, bukan hanya membawa masker di kantong atau memakai masker namun di dagu gitu, tapi menggunakan masker yang benar, menutup mulut dan hidung sehingga terkurung virus corona kalau ada dalam tubuh kita dan tidak mengancam orang lain. Dan orang lain pun walaupun merasa sehat, tidak ada virus corona, tetap harus memakai masker supaya apa? Mungkin juga ada virus varian baru yang dengan cepat bisa menembus. Nah, karena itu kita menghimbau Pak Libur, dalam masa pandemi yang kita lihat kasusnya ini masih naik, dan hasil sampel yang dikirim oleh Balai Litbangkes ke Jakarta belum ada untuk memeriksa apakah di Aceh ada strain baru atau varian baru. Jangan kita menunggu ada varian baru, gunakanlah masker lebih baik, lebih aman, bila perlu 2 lapis, di dalam pakai masker bedah atau masker medis, di luar pakai masker kain, dan jangan dilepas-lepas apalagi saat di tempat umum. Nah, lebih bagus lagi, makanya itu PPKM Mikro itu salah satu yang diatur apa? Yang pertama, durasi bertemu orang di tempat-tempat umum termasuk di warung kopi, kafe, rumah makan itu dikurangi, ya. Yang kedua, tidak disediakan makanan makan di situ, jadi beli bawa pulang gitu. Itu semua upaya untuk memperkecil resiko, bukan untuk menjamin 100% orang tidak tertular, tapi ikhtiar untuk membuat masyarakat semakin aware bahwa untuk membuat resiko penularan semakin rendah, pemerintah melakukan berbagai upaya, dan itu semua dilakukan berdasarkan hasil kajian, hasil rekomendasi para ahli termasuk WHO gitu.